oleh pemerintah desa untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Yang prihatin, selamat sore, salam dari Tapanuli, Horas Insight. Hari ini saya bersama abang Anda, senior saya, yang selama ini menghabiskan waktunya di dalam dunia NGO. Tetapi kemudian abang ini merelakan dirinya atau mengabdikan dirinya kembali ke Tapanuli Utara. Beliau adalah Edi Andreas Surya. Selamat sore, Bang. Sore. Sehat? Sehat. Abang kan selama ini sepengenalan saya bahwa abang semenjak selesai kuliah bergelut dalam dunia NGO. Ya, betul. Tetapi kemudian kembali ke Tapanuli Utara. Apa yang memotivasi abang kembali ke Tapanuli Utara? Yang pertama, pengalaman saya di bidang NGO mulai semenjak tsunami Aceh. Kita turun sebagai relawan, baik membantu dari sisi kemanusiaan dan juga beberapa program di bidang pendidikan dan anak. Jadi mulai dari Aceh, Nias, hingga terakhir kita di Papua. Melihat perjalanan begitu jauh, ternyata di Tapanuli Utara sendiri kita juga masih butuh dalam hal tingkat pendampingan terhadap anak dan juga pendampingan di bidang pendidikan. Jadi yang memotivasi saya artinya adalah bagaimana kita Tapanuli Utara bisa benar-benar unggul secara SDM, yaitu di bidang pendidikan sebagai fokusnya. Iya, pastilah dari segi finansial juga ini kan sangat berbeda. Tapi saudara Edi atau Bang Anda Edi mau untuk turun tanda kutip ke situ. Itu semata-mata hanya ingin pengabdian atau misalnya ada sesuatu yang ingin dikejar atau hal-hal lain? Benar, kalau secara finansial terakhir saya di Papua, kalau secara salary atau honor itu di atas 10. Terakhir saya kembali ke Tapanuli Utara, saya terpilih menjadi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk daerah Tapanuli Utara. Kalau dinilai dari salary atau fee mungkin sangat kecil, tapi saya berkeyakinan bahwa ketika kita memberikan perhatian terhadap anak, ini merupakan sebuah investasi sosial. Dalam arti apa? Ketika pendidikan kita yang seharusnya bukan lagi hanya wajib belajar 9 tahun, menurut pemikiran saya itu paling tidak kita harus S1. Karena apa? Ketika S1 minimal jenjang pendidikan anak untuk tingkat keahlian, tingkat kemampuan secara kognitif itu sudah lebih tinggi. Dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi, minimal strata 1, secara ekonomi pasti akan bertumbuh. Oleh karena itu, dengan majunya Tapanuli Utara, dengan sendirinya saya juga dan anak-anak saya nanti generasi selanjutnya pasti juga akan lebih maju. Saudara Edi ini juga hari ini menjadi Ketua Gamki Tapanuli Utara yang mungkin dinamikanya berbeda. Ini menjadi apa sekaligus untuk mengklarifikasi. Sebenarnya kan banyak yang berpendapat sendiri soal ini. Tapi kira-kira Bang, motivasi apa yang membuat Abang misalnya mau terlibat dalam Gamki ini? Tentu dari ini kan ladang pengabdian. Dari segi kalau finansial pasti rugi menjadi Ketua Gamki di Tapanuli Utara ini. Kira-kira motivasi apa yang membuat Abang itu? Yang pertama begini, pemuda itu kalau kita lihat dari data statistik,
umur 18 hingga 45 tahun itu merupakan bonus demografi. Artinya kalau kita menuju Indonesia Emas 2045 nanti, di mana peran pemuda itu sangat penting. Apalagi di era digital sekarang, peran pemuda itu sangat berperan penting di dalam kemajuan Indonesia. Sebagai contoh, jikalau pemuda kita secara literasi digital kita kuat, pertama aspek-aspeknya kan tentunya banyak. Aspek kultural, di mana aspek kultural ini yaitu budaya, sosial, di mana kalau anak-anak muda kita dalam era digital ini sebagai contoh yang termudah bermedia sosial, memperhatikan aspek kultural, tentunya ini membangun kesatuan bagi kita, nilai positif bagi kemajuan Tapanuli Utara. Berikutnya aspek dari kognitif, di mana aspek kognitif ini secara pemikiran bisa dituangkan di dalam media sosial. Itu sebuah hal-hal positif. Bagaimana pemuda berperan aktif memberikan pemikiran-pemikirannya. Kemudian berikutnya aspek konstruktif. Bagaimana pemuda membangun Tapanuli Utara. Banyak hal yang bisa dilakukan pemuda melalui media sosial. Karena media sosial ini ajang dia bisa berkomunikasi ke banyak tempat, bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri sendiri. Nah, berikutnya kekritisan, kepercayaan diri sebagai seorang pemuda itu harus dimunculkan. Kemudian pemuda itu memang kalau kita runut dari sejarahnya, mulai tahun 1908 Budi Utomo berdiri, itu adalah pemuda. Kemudian 1998 adanya Sumpah Pemuda, itu adalah berkat adanya pemuda. Pergerakan kemerdekaan kita, peran daripada pemuda tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu pilihan menjadi ketua GAMKI merupakan niat saya bagaimana menunjukkan bahwa pemuda untuk bisa berperan aktif. Karena apa? Kalau kita tidak ambil peran itu, sangat sayang. Sekarang kita diperhadapkan bentar lagi dengan pemilu. Di mana pemilu juga, kalau kita merujuk kepada 204 juta pemilih, itu sekitar 33% itu adalah kaum milenial. Di mana usia kelahiran 1980 hingga 1995. Kemudian 22% itu kaum generasi Z. Usia berkisaran 1995 sampai kelahiran tahun 2000. Di mana peran pemuda itu harus kita kedepankan di dalam hal pemilu ini, juga bisa membantu untuk proses pemilu yang bersih, adil, dan jujur. Pemuda bisa mengawasi agar tidak terjadinya kecurangan. Artinya apa? Pemuda sebagai katakanlah orang yang mempunyai semangat, sebagai kaum intelektual, tentunya sebagai garda terdepan untuk pertama penyelenggaraan pemilu, kemudian berikutnya untuk pembangunan Tapanuli Utara demi kesejahteraan masyarakat. Iya, bicara pemuda ini kan bicara harapan dan bicara masa depan. Tapi per hari ini hal-hal yang negatif juga sering melekat terhadap anak muda. Bahkan misalnya di wilayah kita di Tapanuli Utara ini kan juga yang negatif juga banyak dialamatkan pemuda. Bagaimana misalnya GAMKI merespon ini? Katakanlah membuat aksi sehingga hal-hal yang negatif tadi bisa diminimalisir. Betul. Jadi belakangan ini kita diperhadapkan dengan maraknya berbagai hal-hal negatif. Sebagai contoh, begal, balap liar, dan sebagainya. Hal ini juga kita komunikasikan kepada aparat penegak hukum. Baik dengan Bapak Kapolres, kita sudah berdiskusi. Tentunya untuk pihak keamanan mengantisipasinya dari aspek tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, GAMKI sendiri dalam hal ini
berupaya untuk pertama, kalau anak muda mempunyai aktivitas, tentunya hal-hal yang seperti ini kan bisa diminimalisir ya. Sebagai contoh, kenapa tidak kita galakkan lagi misalnya olahraga di desa, ya kan? Tentunya Gamki tidak punya sumber daya yang cukup, tapi hal ini bisa kita diskusikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membantu menyediakan sarana, alat perlengkapan untuk olahraga. Berikutnya, Gamki juga berpikiran begini, aspek pendidikan juga penting. Nah, aspek pendidikan tadi kita sampaikan bahwa selain kepada pemerintah, kita merekomendasikan untuk bagaimana supaya bisa membantu setiap keluarga maupun anak-anak yang berprestasi melalui bantuan pendidikan atau beasiswa. Berikutnya, Gamki juga mempunyai program untuk seminimal-minimalnya membuat pojok baca di setiap rumah ibadah. Artinya apa? Dengan gemar membaca. Benar, memang sekarang kita punya Google dan sebagainya untuk mudah mencari dan sebagainya. Tapi apapun ceritanya, dengan adanya buku akan lebih membantu untuk menyemangati anak-anak kita, pemuda kita, untuk supaya lebih gemar membaca. Karena apa? Dengan membaca, artinya membantu secara intelektual kita, membantu pemikiran anak-anak muda kita untuk tidak lagi tergiur yang tadi yang negatif-negatif. Apakah ya katakan kita lihat misalnya contoh awalnya balapan biasa, kenakalan remaja awalnya. Ya, kenakalan remaja. Lambat lalu mulai didorong dengan taruhan. Menjadi taruhan. Nah, dengan taruhan muncul lagi akhirnya, loh, dari mana uang? Kalau hanya dengan mengandalkan orang tua ngasih uang jajan untuk taruhan-taruhan. Artinya efek domino dari kejahatan dari kenakalan remaja tadi itu. Jadinya bisa berimbas ke yang lain, bisa menjadi mencuri, bisa membegal. Jadi saya lihat saya berpikiran lakukanlah hal yang kecil. Ya. Dimulai kita dari desa kita, kemudian dari kecamatan kita, kabupaten kita, dan yakin Indonesia pasti akan bisa lebih maju. Kalau setiap orang, kalau setiap kelompok, setiap organisasi mau melakukan hal seperti ini. Iya, ini juga bisa kita dorong, artinya pemerintah dari katakanlah pemerintah desa agar lebih mengaktifkan kegiatan pemuda di desa masing-masing. Betul sekali. Desa saat ini dengan keluarnya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, desa itu diberi kewenangan. Bukan hanya kewenangan, bahkan sekarang ada dana desa yang dari APBN. Artinya apa? Dengan kewenangan desa, dana desa yang dari APBN ini dikelola oleh pemerintah desa untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Artinya ketika ada sebuah kebutuhan, masyarakat desa ini kan bukan hanya kita bilang orang tua, ada anak, ada pemuda, ya kan? Bisa dialokasikan ke situ. Pemerintah kabupaten juga ada alokasi dana desa, ada ADD yang juga bisa menunjang ke sana. Jadi tergantung desanya. Dalam hal ini Gamki akan mengajak seluruh elemen baik dari pemerintah desa. Makanya Gamki mengupayakan pengurus baik dari tingkatan DPC hingga PPC untuk hadir di musrembang untuk membantu dalam hal memberikan pemikiran-pemikiran aspirasi. Jadi selama ini Gamki mendorong agar, kan dia punya struktur sampai ke semua kecamatan, mendorong agar di kecamatan masing-masing ini berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk mendorong hal-hal yang positif bagi pemuda. Itu langkah yang sangat keren menurut saya, Pak. Siap. Ini juga di era digital ini kan, Pak, pemuda ini juga digitalisasi ini kan membuat kita sedikit tanda kutip malas. Karena digital tadi, katakanlah Google, aplikasi Google menyediakan hal yang mungkin kita butuhkan, itu berdampak terhadap malasnya orang
mencari referensi-referensi yang kuat. Tetapi kemudian kan dengan referensi yang lemah di tingkat pemuda ini, katakanlah sebagian, semua ya, ini kan sering menyampaikan sesuatu yang belum tentu dasarnya kuat, atau katakanlah kalau bahasa sekarang itu menjadi hoax. Ini kalau gang kini mengantisipasi ini bagaimana ini? Jadi begini, ketika saya masih bersekolah, kita itu sering berdiskusi. Ya. Tapi berdiskusi itu agar jangan, kan seringkali begini, berdiskusi kita kelihatannya kosong. Itu mau teman kita menembak, gitu. Ya. Dia bilang, itu apa yang kau baca? Iya. Ya. Artinya apa? Ketika kita tidak punya bahan bacaan, kita nggak punya modal untuk berdiskusi, apalagi untuk bisa menyampaikan sebuah aspirasi. Nah, di zaman era digital sekarang, justru yang seharusnya lebih membantu untuk pemuda lebih aktif, lebih komunikatif, dan lebih inovatif. Tapi justru ada efek lain, efek negatifnya, di mana membuat pemuda lebih malas. Gini, kalau hanya membaca, ya kan, kita tidak ada teman berdiskusi. Bacaan tadi apa gunanya? Iya. Kalau kita hanya membaca, tapi kita tidak salurkan, tidak sampaikan secara komunikatif dalam hal apakah itu aspirasi atau sebagainya, apa gunanya yang kita baca? Ya. Pesan ganti dalam hal ini melihat bahwa pertama, dengan di era digital itu bukan sebenarnya membuat kita makin mundur, seharusnya lebih maju. Ya. Makanya kita bilang tadi, sebagai media komunikasi, sebagai contoh media sosial tadi, itu kan sebagai bentuk komunikasi yang bisa menjangkau lebih jauh. Di masa saya bersekolah masih berkirim surat, ya kan? Iya. Dimasuk era tahun 98-an, masuklah mulai ada Friendster, ya kan? Baru mulai tahun 2000 ada Facebook dan sebagainya. Artinya apa? Sebenarnya kita dimudahkan dengan era teknologi sekarang, era digital sekarang. Justru pemuda harus lebih kreatif, lebih inovatif. Sebagai contoh, media sosial itu bukan hanya sekedar kita berkomunikasi dengan teman kita, bukan hanya media untuk menjangkau orang di luar kita, tapi kan bisa juga yang seperti ini misalnya, bisa sebagai bentuk untuk mensosialisasikan sesuatu yang bersifat bisa membangun. Jadi, marilah pemuda lebih inovatif, lebih kreatif. Apalagi di zaman digital dan teknologi ini, jangan sampai kita menuju tahun emas 2045, tapi pemuda tidak siap. Dan gini kan, di banyak media atau buku atau koran, kan sering kita melihat bahwa pandangan orang-orang, katakanlah pengamat, selalu mendengung-dengungkan bonus demografi 2024 kalau tidak. Tapi ini kan yang disampaikan itu sering menjadi seolah-olah keuntungan berkah. Tapi kan di sisi lain ini bisa menjadi sebuah kutukan ketika misalnya hari ini anak-anak yang lahir baru ini, pemuda hari ini tidak produktif tadi. Ya. Jadi katakanlah kompleks wilayah Tapanuli Utara ini Gamki ini bagaimana mengantisipasi untuk anak-anak mudanya? Pertama, bicara bonus demografi itu usianya kan mulai dari 14. Iya. Karena saya pernah dibilang anak, kalau anak itu kan sebelum 18, jadi 14 itu masih kategori anak, tapi masuk dalam ruang bonus demografi karena kategori remaja. Iya. Jadi untuk mengantisipasi bagaimana Gamki, pertama Gamki ini hadir keberadaan secara struktural bukan hanya di kabupaten. Kita ada di PAC. Nah, PAC ini juga kita berdayakan untuk bisa berkomunikasi pertama kepada pihak-pihak pemangku kepentingan, bukan hanya di masyarakat, tapi juga tokoh-tokoh agama, baik itu gereja,
dia juga harus bisa mencari apa yang menjadi persoalan-persoalan ini. Sehingga apa? Nantinya bonus demografi menjadi keuntungan, menjadi sebuah hal yang positif bagi kita, bukan menjadi kerugian. Bagaimana kita juga harus persiapkan anak-anak kita. Pertama, jangan sampai gagap teknologi. Berikutnya, bagaimana bermedia sosial yang positif. Bagaimana juga menghempang hal-hal yang bersifat hoax. Nah, hoax ini kan bahaya sekali. Kalau sempat sudah meracuni pemikiran, itu bisa berbahaya bagi kita. Dan itu menimbulkan perpecahan. Itu. Kalau selama ini Gamki sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di lingkungan masing-masing, baik secara kabupaten dan struktur BAC. Kedepan ini Bang, apa yang bisa dilakukan oleh Gamki bekerja sama dengan pemerintah di masing-masing tingkatan? Apakah misalnya ini kolaborasi dengan pemerintah kabupaten ini akan membuat sesuatu dalam waktu dekat ini? Ya, dalam waktu dekat Gamki itu berencana untuk melakukan kemah pemuda. Nah, kemah pemuda ini bukan hanya sekedar kita berkumpul-kumpul bagi pemuda, tapi kita coba akan memasukkan beberapa materi. Tentunya ada materi yang beraspek secara teologi dan keorganisasian, seperti kepemimpinan Kristen. Bagaimana kita juga menghadirkan pembicara yang memang benar-benar kita melihat berhasil di kepemimpinannya, hal-hal positif yang bisa kita ambil dari situ. Kemudian kita juga membuat pelatihan bagi pemuda untuk supaya berkreatif. Pertama, terkait UMKM. Jadi pemuda bisa berperan di sini. Nah, kita buat pelatihannya terkait UMKM juga. Berikutnya juga terkait literasi dan digitalisasi. Agar apa? Agar pemuda juga punya kesiapan. Pemuda ini punya kemampuan di bidang literasi misalnya, bukan hanya membaca tapi mampu menulis. Nah itu yang kita harus persiapkan juga. Makanya pelatihan kita juga ada. Kemudian selain itu karena kita secara monografi, kemudian kewilayahan kita di bidang pertanian, kita juga akan buat pelatihan materinya di bidang pertanian. Berarti akan ada kegiatan yang berdampak terhadap keseharian pemuda. Katakanlah tadi misalnya pelatihan itu yang bisa diimplementasikan pertanian di wilayah masing-masing, dan kemudian apa tadi, skill untuk menerjemahkan pikirannya dalam sebuah tulisan. Kira-kira begitu yang terlakukan. Kemudian kreativitas dalam bentuk pelatihan UMKM misalnya. Kenapa produk-produk daerah yang mungkin bisa ditonjolkan, atau skill-skill apa yang bisa ditingkatkan dari pemuda. Nah, kemudian di hari terakhir sebelumnya kita memang akan melakukan penggalangan untuk pengumpulan buku yang nantinya di hari terakhir kita akan donasikan buku-buku tadi ke beberapa rumah ibadah, gereja dan sebagainya untuk bisa sebagai pojok baca. Karena apa? Betul, Google sekarang kita mau cari apa aja mudah. Kalau Google misalnya untuk sebuah buku itu jarang sekali bisa kita apa. Ini program yang saya nantikan karena di organisasi kepemudaan beberapa waktu yang lalu juga saya mendorong kegiatan ini, karena saya juga ingin menyumbangkan beberapa koleksi buku saya yang berharap bahwa itu bisa memberikan dampak kepada yang membacanya. Itu sangat keren menurut saya. Siap. Terima kasih. Nanti saya tunggu buku-bukunya. Buku-bukunya pastilah kita berpartisipasi. Ya, melalui program ini kita harapkan juga siapa tahu nanti ada saudara-saudara rekan-rekan kita yang mendonasikan buku. Bagi orang yang tertarik atau mau mendonasikan bukunya terhadap program yang akan dilaksanakan Gamki, kita tunggu. Nanti alamatnya bisa kita buat di deskripsi atau di video terakhir. Itu sangat keren menurut saya Bang, karena ini kan yang sangat
sedikit dilakukan di daerah ya. Betul. Jadi gini, saya bercerita sedikit. Ketika masa kuliah, kita rata-rata ini anak-anak dari daerah. Ya. Termasuk saya. Iya. Termasuk kan itu sama kita kan. Ya kadang kiriman juga enggak. Iya. Seringkali memang saling membantu kita kalau dari segi katakanlah makan dan sebagainya. Dan ketika itu kita berdiskusi bahwasan yang tadi saya sampaikan, pendidikan itu kalau kita mau maju, kita lihat seperti Eropa, Amerika, bahkan Jepang sendiri yang sudah dimakmur karena aspek pendidikan itu bisa cepat, bahkan ekonominya bisa cepat. Waktu itu kita bercita-cita, oke, kalau besok kita jadi orang kaya, ada beberapa kali yang berkumpul, waktu itu berdiskusi. Kalau besok kita jadi orang kaya, ada cita-cita kita untuk membangun sebuah sekolah dari SD hingga perguruan tinggi dan menyediakan asramanya. Kita sediakan beasiswa untuk orang itu. Orang yang mampu silakan berbantu. Guru-gurunya ya benar-benar profesional, digaji, dia punya kemampuan. Nah, tapi sampai sekarang memang belum kaya-kaya juga kita. Jadi saya berpikiran begini, yang bisa melakukan itu ternyata kalau tunggu kaya, kapan mereka saja? Yang bisa melakukan itu adalah pemerintah. Karena apa? Pemerintah punya sumber daya. Pertama dari anggaran ada, dari secara sumber daya manusia ada, ya kan? Benar. Artinya apa? Kalau rekomendasi pemikiran tadi kita sampaikan kepada pemerintah, sehingga pemerintah merealisasikannya dengan programnya, saya yakin itu pasti bisa. Pertama, ya tadi di tahap awal memang kita harus memberikan stimulus bagi masyarakat. Stimulus tidak cukup hanya dalam bentuk ekonomi, BLT maupun program pertanian, tapi stimulus di bidang pendidikan juga perlu. 20% anggaran APBN untuk bidang pendidikan. Seharusnya kita tidak berbicara hanya wajib belajar 9 tahun lagi, tapi paling minim strata 1. Karena saya yakin begitu strata 1 orang akan mengambil strata 2 sampai seterusnya strata 3. Oleh karena itu, pemerintah dengan sumber daya tadi memberikan stimulus melalui bantuan pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Kemudian berikutnya memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru. Dan yang paling penting, memang Tapanuli Utara saya lihat tahun ini kita sudah pernah merekomendasikan bagaimana kita tidak menghilangkan aspek kultural. Sebagai contoh, kalau dulu kita masih belajar literasi Batak, sekarang muatan lokal. Belakangan tahun ini kan dihilangkan. Mudah-mudahan tahun ini kalau saya bisa bincang dengan Pak Bupati, katanya akan untuk Tapanuli Utara akan ada muatan lokal. Nah, kita berharap guru-guru yang menjadi pembimbing nanti ya, yang mengajar, mendidik siswa benar-benar. Artinya apa? Ketika budaya lokal kita sebagai orang Batak, kita juga sudah paham, literasi juga kita sudah kurang. Tentunya kekuatan kita sebagai masyarakat sosial itu akan makin lemah. Kita berharap dengan itu tentunya akan bersedia. Jadi itulah dulunya memang cita-cita kami beberapa untuk seperti itu. Tapi mudah-mudahan walaupun belum bisa terrealisasi, tapi paling tidak sekarang, kalau saya pribadi berpikiran pemerintah itu punya sumber daya yang mungkin untuk hal seperti itu. Hanya tinggal kita untuk bagaimana menyampaikan aspirasi. Iya, kita sepakat di situ, Bang. Tapi ini kan karena kebetulan ini dalam tahun politik bisa kita kaitkan kan. Seluruh aktivitas yang disampaikan Abang itu bahwa pemerintah dan sebagainya strukturannya itu kan ini kan apa ya? Kebijakan-kebijakan ini ditentukan oleh pemimpin.
Betul. yang dalam waktu dekat akan bergulir. Ya. Nah, sebagai pemuda kan apa ya? Pemuda hari ini menurut saya, semoga ini salah pandangan ini, juga terjebak dalam dunia pragmatisme dalam menentukan pilihan ini. Hampir jarang kita jumpai bahwa anak muda hari ini kita dorong untuk menentukan pilihannya atas dasar kesadaran sendiri dan atas keinginannya untuk melakukan sesuatu yang baik terhadap masyarakat, tetapi lebih kepada hal-hal yang pragmatisme, atau katakanlah lebih kepada marga kalau di tempat kita ini, lingkungan dan sebagainya. Nah, dalam rangka impian tadi, Bang, impian kebijakan-kebijakan yang tadi kita percapkan ini kan sebagai organisasi pemuda ini tentu punya andil dan punya tanggung jawab moral juga. Bagaimana anak muda di Tapanuli Utara ini memberikan pilihannya lebih kepada rasionalisme, lebih kepada keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik di kemudian hari. Makanya gini, 5 menit di dalam TPS menentukan nasib kita 5 tahun. Artinya pesan saya, agar 5 menit tadi menjadi sesuatu yang berguna untuk 5 tahun ke depan, maka lihatlah siapa yang akan dipilih. Apakah dia orang memang yang selama ini berbuat bagi masyarakat, orang yang punya kepedulian terhadap masyarakat, dan kemudian bagaimana di masa-masa proses, katakanlah proses kampanye atau pendekatan mereka terhadap masyarakat, sosialisasi mereka kepada masyarakat, apakah mereka menawarkan sebuah program. Oleh karena itu, lihatlah calon-calon yang memang benar-benar menawarkan program untuk bisa dilakukan di masa-masa kampanye ini, sehingga nantinya katakanlah pembelajaran ini tentunya tidak bisa 100% langsung, tapi dalam arti saya mau sampaikan seperti yang di awal tadi, 5 menit kita di TPS menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, pilihlah memang calon yang pertama punya rekam jejak, berbuat terhadap masyarakat dan punya kepedulian, dan berikutnya di masa kampanye ini dia punya program yang ditawarkan kepada masyarakat dan benar-benar sebuah program, bukan sekedar janji. Nah, berikutnya bagaimana kualitas dia, karena kan selama ini masyarakat kebanyakan kan dia Epeng nama nih. Iya. Gimana katanya kan? Apa katanya kan? Jadi saya berharap. Saya juga orang yang prihatin melihat perilaku di tengah-tengah kita tanpa bermaksud menuduh, bahwa katakanlah banyak, bukan beberapa, tapi banyak calon ini, kita bicara konteks lokal ini, yang hampir belum pernah saya jumpai dia ingin mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD di Tapanuli Utara, tapi tidak pernah menawarkan program. Yang dilakukan pertama adalah membangun jejaring, dan jejaring ini, mohon maaf, ini agak sulit dibuktikan, tetapi jejaring dibangun ini hanya untuk menyalurkan imbalan untuk memilihnya. Dan kemudian setelah terpilih, mohon maaf, hari ini saya juga masyarakat Tapanuli Utara yang prihatin terhadap situasi DPRD kita. Bahkan saya orang Pak Hae Tapanuli Utara 5 Dapil 5, yang berharap memberikan ide tentang sesuatu, perda tentang sesuatu, bagaimana kondisi di lingkungan saya, bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa diperdakan, tapi cenderung yang terpilih adalah orang-orang yang punya kekuatan finansial. Mohon maaf, tanpa pernah kita mendengar idenya. Jadi ini menjadi harapan dari Gamki, yang sekaligus hari ini Ketua Gamki Edi Andreas Nurien, kalau tidak salah, menjadi calon legislatif bagi masyarakat di Dapil berapa? Dapil 4 itu Supahutan, Pangaribuan, Garuga. Kami tadi sudah berbincang banyak bahwa Saudara Edi Andreas Nurien punya ide, punya jejak rekam yang
yang menurut saya layak menjadi anggota DPRD, hari ini ada peluang untuk Dapil 4 untuk memilih orang-orang yang punya integritas, punya ide, dan punya harapan untuk Tapanuli Utara. Semoga Saudara Edi Andreas yang juga kebetulan abang ini menjadi senior saya yang melatih saya dalam dunia pergerakan ini. Semoga sukses bang. Amin. Terima kasih. Ada yang mau sampaikan bang? Pesan saya bagi rekan-rekan pemuda untuk pada saat ini, marilah kita bersama-sama untuk menunjukkan sikap sebagai seorang pemuda yang inovatif, punya kreativitas. Kita jangan kalah dengan era digital sekarang, di mana media sosial bukan sebagai sebuah ajang untuk komunikasi hal-hal yang negatif, tapi mari kita lakukan hal-hal yang positif. Dengan bergandeng tangan pemuda, saya yakin Indonesia akan lebih maju, Tapanuli Utara akan lebih maju, pertumbuhan ekonomi akan lebih maju. Merdeka! Merdeka! Thank you bang.